Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih yang telah disiapkan oleh GKPB Jemaat Kristus Kasih Denpasar. Kami atas nama penata layanan menyambut, menyapa Bapak Ibu lewat program ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, kita akan dibekali oleh dua teks firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya ajak Bapak Ibu semua, pemirsa Sapaan Kasih untuk berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami pun anak-anak-Mu masih berada dalam keadaan selamat dan sukacita hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar dan sehat. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas, kami mohon Tuhan, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu, pemirsa Sapaan Kasih telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, bacaan yang pertama terambil dari 1 Samuel 26 ayat 24. Dilanjutkan dengan bacaan yang kedua, 2 Korintus 8 ayat 9. Hendaklah nyawaku berharga di matamu, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Itu bacaan kita yang pertama. Bacaan yang kedua yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Luar biasa Bapak Ibu, teks yang kita baca, renungkan, dan yang kita refleksikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Judul renungan kita pada saat ini, kasih dalam tindakan nyata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memulai sapaan ini dengan sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar di dalam kehidupan kita hari lepas hari ketika kita bertemu dengan orang. Ada pernyataan begini, kalau dia baik sama saya bisa lebih baik dari dia. Dan sebaliknya, kalau dia jahat sama saya jauh lebih jahat dari dia. Roosevelt juga kalah. Itu pernyataan manusiawi ketika kita ada persoalan dengan seseorang. Tetapi hal ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Sapaan Kasih, bertentangan dengan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bertobat dari kata-kata ini. Kenapa? Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita mengasihi musuh kita dan berdoa memberkati orang yang mencaci maki kita. Dari teks ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang dari 1 Samuel 26 ayat 24. Adalah situasi di mana Daud punya kesempatan untuk membinasakan Saul ketika berada di kemah ketika itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak melakukan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena dia memiliki kasih.
Saul menyadari bahwa ketika ia hendak membunuh Daud adalah sebuah kesalahan yang besar yang Saul lakukan terhadap Daud. Nah, ini yang jadi perenungan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daud bertemu dengan orang yang hendak membinasakan dia. Dia punya kesempatan untuk membunuh tetapi dia tidak melakukannya. Karena ada kasih di situ. Teladan Kristus. Daud memberikan ruang kepada Tuhan untuk bekerja, untuk berkarya di dalam kehidupan Saul. Karena penghakiman sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah hak dari Allah itu sendiri. Tetapi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan ialah memberikan pengampunan. Menyatakan kasih di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita menyatakan kasih di keluarga kita. Dengan kita saling mengasihi. Suami istri mengasihi anak-anak kita. Ada damai sejahtera di situ. Di tempat kerja kita tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita melakukan kasih. Di pelayanan di gereja, di masyarakat, dimanapun, kita nyatakan kasih itu. Nah, itu harapan dari teks ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dilanjutkan dengan 2 Korintus 2. Rasul Paulus menegaskan bahwa di dalam pelayanan di jemaat di Korintus, termasuk saudara dan saya, berlaku akan firman ini. Supaya kita menyatakan kasih di dalam pelayanan, tidak memilih orang. Kita mengasihi semuanya. Kita mengasihi umat, menyatakan diri kita siap dalam pelayanan kasih. Dimanapun kita ditempatkan. Pelayanan dalam bentuk apapun. Karena setiap pelayanan upahnya bukan manusia yang kita terima. Tetapi Tuhan sendiri yang melihat bentuk pelayanan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 pesan penting bagi kita lewat teks ini. Supaya kita jangan menghakimi orang yang memusuhi kita. Tetapi sebaliknya kita mengasihi orang yang menyakiti kita. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam setiap pelayanan di jemaat, kita harus merelakan waktu kita, merelakan tenaga kita, merelakan pikiran kita. Itulah teladan sesungguhnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kasih. Bahwa Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, buktinya ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Marilah kita belajar dari teks ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun berada. Dan wujudkanlah kasih yang tidak pura-pura. Wujudkanlah kasih yang nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di masyarakat, di keluarga, dan di pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat pujian PBA 138, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh Engkau tabur ya Tuhan. Mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Ajarkanlah kami Tuhan untuk melakukan kasih itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap beraktivitas pada hari ini ya Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.